Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami taqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah hadirkan tambahan nikmat untuk kita menjalani hidup di dunia menuju kehidupan akhirat. Salawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedih kiranya hati kita ketika apa yang belakangan terjadi kepada para pejabat dan juga penguasa di negeri yang kita cintai, khususnya Provinsi Riau ini. Beberapa hari ini gubernur, kepala dinas dan beberapa pejabat terkait diamankan di OTT, operasi tangkap tangan, yang tergolong kepada perbuatan korupsi, meskipun sekarang masih dalam proses pengambilan keterangan-keterangan untuk kemudian nanti pasti akan ada putusan siapa yang dinyatakan bersalah, yang kemudian berubah status dari saksi kemudian menjadi tersangka. Yang memilukan hati kita adalah perbuatan korupsi ini tidak ada henti-hentinya dilakukan oleh para penguasa, pejabat di negeri kita ini. Padahal korupsi ini adalah mengambil hak orang. Tidak satu dua orang yang haknya diambil, tapi bisa ratusan ribu orang, bisa jutaan orang, bahkan bisa puluhan juta orang. Yang ketika kita pada posisi yang sama, maka sesungguhnya pertanggungjawaban terhadap perbuatan korupsi itu adalah kepada jutaan orang tersebut. Bagaimana kita akan menghadapi sidang pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan yang mengambil hak jutaan orang. Satu orang saja haknya terambil oleh kita. Ketika orang itu sudah sulit untuk kita temukan, berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak jutaan orang. Karena itulah dengan keras Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat Al-Quran melarang secara tegas kita mengambil hak orang lain. Termasuklah yang mempermainkan kekuasaan untuk kemudian mengambil hak yang bukan haknya. Yang kita kenal dengan perbuatan korupsi.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara-cara yang batil. Wa tudlu bihal ilal hukam, termasuk di antaranya kamu menyogok mereka yang berkuasa. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Untuk kemudian mengambil yang bukan haknya, padahal itu adalah dosa dan kamu tahu bahwa itu dosa. Begitu Allah katakan dalam Al-Quran. Jangan mengambil hak orang lain, termasuk melakukan sogok menyogok, perilaku korupsi, itu dosa kata Allah. Dan kamu juga tahu kalau itu dosa. Itu firman Allah tuh. Allah yang mengatakan bil ismi wa antum ta'lamun. Mengambil harta yang bukan hak, termasuk melalui jalan korupsi ini adalah dosa. Allah yang menyatakan dosa di situ. Wa antum ta'lamun, dan Allah juga tegaskan di ujung ayatnya, kamu juga tahu kalau itu tuh dosa. Jadi nggak boleh kita main-main dengan hak pengambilan terhadap hak orang lain. Termasuk kita dalam berdagang, ketika kita melakukan kecurangan itu mengambil hak orang lain, zalim terhadap orang lain, mengurangi timbangan dalam hal berdagang yang sifatnya harus ditimbang, itu juga zalim. Mengurangi hak orang lain itu artinya mengambil hak orang lain. Menyembunyikan cacat dari barang yang kita perjualbelikan itu juga zalim. Itu juga tergolong kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan tegas dalam Al-Quran. Makanya kemudian saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita berhati-hati untuk mendudukkan siapapun yang akan kita dudukkan sebagai pemimpin. Pelajari track recordnya, pelajari kapasitasnya. Ketika kita masih melihat bahwa seseorang itu masih ada unsur untuk memperkaya dirinya, memperbanyak harta untuk diri dan keluarganya, yang kita tahu dari track recordnya dia sudah pernah melakukan hal yang sama ketika duduk sebelumnya dalam kuasa yang lain, maka itu diantara pertimbangan berat keras kita untuk menentukan para pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Banyak sekali ayat Al-Quran di mana Allah menekankan betapa beratnya pertanggungjawaban kita terhadap orang yang haknya kita ambil. Apalagi jumlah orangnya itu tidak hanya 1-2 tadi, sebagaimana kita sampaikan ketika kita mengambil hak jutaan orang. Jutaan orang itu tidak akan pernah memberi redo kepada kita saat kita nanti akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah Ta'ala. Allah berfirman, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti di akhirat setiap kita akan menghadap kepada Allah itu sendiri-sendiri. Kita yang mempertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah. Dan saudara-saudara kita yang beriman, yang baik-baik, yang senantiasa memberi nasihat, peringatan kepada kita, itu ada fungsinya, persaksian kebaikannya untuk kita. Ada gunanya di akhirat. Tapi di sisi yang lain, ketika saudara kita, orang-orang yang di sekitar kita, yang selama hidup kita bersamanya, dia mengenal kita dan dia tahu kita ini orang baikkah atau orang jahat, maka ketika kita baik, dia akan persaksikan kita di hadapan Allah sebagai orang baik. Tapi kalau kita jahat, dia akan persaksikan kita sebagai orang jahat. Sehingga sebanyak apapun amalan yang kita bawa di hadapan Allah Ta'ala, ketika ada persaksian buruk dari saudara kita yang lain, persaksian buruk itu bisa dipertimbangkan Allah untuk kemudian merubah status kita yang tadinya dianggap baik
kemudian di hadapan Allah dianggap buruk. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, mana batalahmun min suhtin illa fannaru aula bih. Tidaklah daging tumbuh dari sesuatu yang haram. Mengambil hak orang lain itu haram, hasil korupsi itu haram, hasil curang dalam berdagang itu haram. Hasil yang haram-haram ini ketika kita jadikan dia sumber untuk membelikan makanan yang kita kemudian konsumsi, dari makanan itu daging ini akan tumbuh berkembang. Maka kata Rasulullah dalam riwayat yang sahih, mana batalahmun min suhtin fannaru aulabi. Tidaklah daging yang tumbuh dalam diri seseorang yang sumbernya itu adalah dari yang haram, kecuali neraka lebih patut menjadi tempat tinggalnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, satu ketika ada dua sahabat yang safar. Dalam riwayat dikatakan orang yang musafir itu doanya mesti dikabulkan oleh Allah. Jadi waktu yang mustajab tuh doa dikabulkan oleh Allah. Tapi saat dua orang musafir ini sudah safar panjang, dan selama safar dia minta berdoa kepada Allah, doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Maka ketika itu mereka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa doa-doa kami tidak dikabulkan Allah padahal kami dalam keadaan safar ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, anna yustajabu lahu. Yang dia makan itu yang haram, yang dia minum itu yang haram, yang dia pakai itu pakaian yang sumbernya itu adalah haram. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doanya? Begitu jawaban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh main-main dengan harta yang kita ambil dari hak orang lain. Kemudian terakhir Rasulullah dengan tegas dalam riwayat mengatakan, ar-rashi wal murtasi kilahuma finnar. Orang yang melakukan transaksi sogok menyogok, korupsi, itu tidak disebutkan itu berapa besaran dosanya, tidak disebutkan dalam riwayat hadis. Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan, ar-rashi wal murtasi kilahuma finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan, dua-duanya di neraka, dipastikan di neraka. Jadi bukan main-main. Dosanya sekian. Tidak ada perhitungan dosa terhadap pelaku korupsi kecuali ancamannya langsung dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tempat kembalinya adalah di neraka. Mudah-mudahan siapapun kita hari ini yang menggenggam kuasa atas orang banyak, memimpin instansi pemerintahan, lembaga dan lain sebagainya, hati-hati, jauhi perilaku korupsi, karena itu akibatnya berat untuk pertanggungjawabannya di dunia apalagi di akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.